Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Khofifah Lutfiani, NIM 1908308025 dari kelas BSA 3A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sintaksis. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi sintaksis. Secara etimologis, kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua suku kata, san dan tatain. San artinya dengan, tatain artinya menempatkan. Kata ini kemudian diserap oleh bahasa Inggris menjadi sintaks, dengan arti ilmu kalimat. Dalam bahasa Indonesia disebut sintaksis, yang juga diduga kuat diserap dari bahasa Inggris, dengan arti cabang linguistik yang mempelajari susunan kalimat dan bagian-bagiannya, atau singkatnya disebut ilmu tata kalimat. Definisi yang hampir sama juga dikemukakan oleh Verhaar. Menurutnya, sintaksis adalah menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat dalam kelompok-kelompok kata menjadi kalimat. Jika Daud menitik beratkan pembahasan nahu pada hubungan gramatikal antar kata dalam kalimat, maka El-Dahdah berfokus pada perubahan baris akhir pada setiap kata dalam kalimat. Dengan demikian, kedua definisi ini menjadi saling melengkapi, seperti telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa i'rab merupakan salah satu ciri khas bahasa Arab, dan tidak ditemukan i'rab dalam bahasa lain selain bahasa Arab. Baik, yang kedua menjelaskan tataran sintaksis dan hubungan antar tataran sintaksis. Yang pertama ada tataran sintaksis. Berbicara tentang tataran sintaksis berarti kita berbicara tentang jabatan-jabatan kata dalam kalimat. Seperti halnya telah sering mendengar istilah-istilah subjek, predikat, objek, kata benda, kata sifat, kata keterangan, kata pasif, kalimat aktif, dan lain-lain. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah semua istilah tersebut menempati posisi yang sama? Dalam kaitan ini, Verhaar membagi tataran sintaksis kepada 3. Yang pertama, fungsi-fungsi sintaksis. Yang kedua, kategori sintaksis. Yang ketiga, peran sintaksis. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu fungsi-fungsi sintaksis. Fungsi-fungsi sintaksis dinilai sebagai tataran tertinggi dalam sintaksis. Hal ini mencangkup istilah-istilah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dalam bahasa Arab, fungsi-fungsi sintaksis kita kenal dengan beberapa istilah, antara lain fa'il, naibul fa'il, maf'ul bih, mubtada, khobar, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul fih, dan lain-lain. Dan yang kedua ada kategori sintaksis. Kategori sebagai tataran di bawah fungsi-fungsi sintaksis. Hal ini mencangkup istilah-istilah kata benda atau yang disebut dengan nomina, kata kerja atau yang disebut dengan verba, kata sifat atau yang disebut dengan adjektiva, kata depan atau yang disebut numeralia, dan lain-lain. Dalam bahasa Arab, kita mengenal istilah-istilah isim atau nomina, fi'il atau verba, dan huruf atau preposisi. Ketiganya disebut dengan aqsamul kalimah, jenis-jenis kata. Dan yang ketiga yaitu peran sintaksis. Peran dinilai sebagai tataran terendah dalam sintaksis. Hal ini mencangkup istilah-istilah pelaku, penderita, penerima, aktif, pasif, dan lain-lain. Dalam bahasa Arab, sejauh pengamatan penulis, hal ini tidak ditemukan. Dan yang kedua yaitu ada hubungan tataran sintaksis. Menurut Verhaar, secara umum, struktur sintaksis itu terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan, yang kemudian sering disingkat menjadi SPOK. Struktur SPOK merupakan kotak-kotak kosong yang tidak memiliki arti apa-apa karena kekosongannya. Kotak-kotak kosong tersebut akan diisi oleh sesuatu yang berupa kategori dan peran. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah struktur sintaksis selalu berurutan SPO dan K seperti di atas?
Yang kedua, apakah keempat fungsi itu harus selalu muncul dalam setiap struktur sintaksis? Yang ketiga, apakah setiap fungsi harus selalu diisi oleh kategori tertentu? Untuk menjawab pertanyaan pertama, dapat dilihat pada kalimat, "Pergilah si Ahmad ke Medan." Kalimat ini memiliki susunan fungsi P, S, dan K. Dengan demikian, pertanyaan pertama sudah terjawab bahwa urutan struktur sintaksis tidak selalu berurutan SPOK. Dari contoh ini juga dapat menjawab pertanyaan kedua, bahwa tidak semua keempat fungsi sintaksis selalu muncul dalam struktur kalimat. Mengenai pertanyaan ketiga, apakah setiap fungsi harus diisi oleh kategori tertentu? Menurut ahli tata bahasa tradisional, bahwa fungsi subjek harus selalu diisi oleh kategori nomina, fungsi predikat harus diisi oleh kata yang berkategori verba, fungsi objek harus diisi oleh kata yang berkategori adverbia. Namun demikian, tidak semua bahasa dapat memenuhi persyaratan tersebut, seperti halnya bahasa Indonesia. Bukankah bahasa Indonesia tetapi benar jika dikatakan dia guru? Padahal sebetulnya kalau sudah harus memenuhi persyaratan di atas, maka struktur kalimatnya harusnya dia adalah guru. Dan pembahasan yang ketiga yaitu sintaksis bahasa Arab. Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa pengaturan antara kata dalam kalimat atau antar kalimat dalam klausa atau wacana merupakan kajian ilmu nahwi. Bahkan hubungan itu tidak hanya menimbulkan struktur dan makna gramatikal saja, tetapi juga memenuhi baris atau syakal, atau yang disebut akhir masing-masing kata yang kemudian dikenal dengan i'rab. Yang pertama, fungsi-fungsi sintaksis bahasa Arab. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa fungsi sintaksis disebut juga dengan jabatan atau fungsi kata dalam kalimat. Dalam bahasa Arab, jabatan atau fungsi kata itu diklarifikasikan sesuai dengan jenis i'rabnya. Adapun fungsi-fungsi sintaksis dalam bahasa Arab sesuai dengan jenis i'rabnya terbagi kepada 3. Yang pertama ada al-marfu'at, yang kedua ada al-mansubat, yang ketiga ada al-majrurat. Baik, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada al-marfu'at. Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan al-marfu'at adalah fungsi-fungsi sintaksis dalam bahasa Arab di mana baris atau syakal akhir setiap fungsi-fungsi tersebut beri'rab rafa. Di antara fungsi-fungsi yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama ada isim kana, yang kedua ada khobar inna, yang ketiga ada mubtada, yang keempat ada khobar, yang kelima ada fa'il, yang keenam ada naibul fa'il. Baik, yang kedua ada al-mansubat. Yang dimaksud dengan al-mansubat adalah fungsi-fungsi sintaksis dalam bahasa Arab di mana baris atau syakal akhir setiap fungsi-fungsi tersebut beri'rab nasab. Fungsi-fungsi yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama ada khobar kana, yang kedua ada isimnya inna, yang ketiga ada al-maf'ul bih, yang keempat ada al-maf'ul mutlaq, yang kelima ada maf'ul li ajli, yang keenam ada maf'ul ma'ah, yang ketujuh ada maf'ul fih, yang kedelapan ada hal, yang kesembilan ada tamyiz, yang kesepuluh ada istisna. Dan yang ketiga ada al-majrurat. Yang dimaksud dengan al-majrurat adalah fungsi-fungsi sintaksis dalam bahasa Arab di mana baris atau syakal akhir setiap fungsi-fungsi tersebut beri'rab jar. Jenis-jenis fungsi dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama al-majrur biharfil jar, yang kedua al-majrur bil idhofah. Yang keempat ada at-tawabi'. Pada asalnya tawabi' bukan termasuk fungsi-fungsi sintaksis dalam bahasa Arab karena posisinya dalam kalimat hanya mengikuti salah satu huruf sintaksis tersebut di atas. Dengan demikian dia tidak memiliki i'rab yang pasti karena sangat tergantung kepada i'rab atau fungsinya yang diikuti. Fungsi-fungsi dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama ada na'at, ada yang kedua ada atof, yang ketiga ada taukid, yang keempat ada badal. Yang kedua, itu menjelaskan tentang kategori sintaksis bahasa Arab.
Kategori sintaksis bahasa Arab dibagi kepada 3, yaitu isim atau nomina, fiil atau verba, dan huruf atau preposisi. Ketiganya disebut dengan aqsamul kalimah, jenis-jenis kalimah. Dapat dipastikan bahwa semua fungsi sintaksis bahasa Arab di atas adalah kategori isim. Namun demikian, sering juga ditemukan yang berkategori fiil, tetapi hal ini juga sudah terbentuk jumlah atau kalimat, seperti pada contoh di bawah ini. Dan yang ketiga, membahas tentang hubungan tataran sintaksis bahasa Arab. Hubungan sintaksis bahasa Arab melahirkan apa yang dikenal dengan jumlah. Dan jumlah ini dapat dibedakan kepada 2. Yang pertama, ada jumlah ismiyah. Yang kedua, ada jumlah fi'liyah. Bahasa Inggris hanya mengenal jumlah ismiyah dan tidak terdapat jumlah fi'liyah. Sementara itu, dalam bahasa Arab, ada juga yang disebut dengan semi jumlah atau syibeh jumlah. Secara sederhana, yang dimaksud dengan jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan kata isim, dengan kata lain kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar, atau subjek dan predikat. Sebaliknya, yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah ialah setiap kalimat yang dimulai dengan kata fi'il, atau dengan kata lain setiap kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Sementara itu, yang dimaksud dengan syibeh jumlah adalah kalimat yang tersusun dari jar dan majrur, atau mudhof, dzaraf, dan mudhof ilaih. Sebagai gambaran umum tentang hubungan sintaksis dan bahasa Arab dapat dilihat dalam skema berikut ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sintaksis dalam bahasa Arab dinilai sangat kompleks dan memiliki sistem yang sangat rapih, serta kebenarannya dapat diuji. Oleh karena itu, pantas saja Al-Quran diturunkan Allah dengan menggunakan bahasa Arab, terlepas dari faktor karena Nabi Muhammad SAW seorang yang berkebangsaan Arab. Yang keempat, membahas tentang skala sintaksis dan jumlah fi'liyah. Jenis skala atau masa yang tergandung dalam kata atau kalimat yang ditentukan oleh fi'il yang dipakai dalam kalimat tersebut. Skala atau masa yang dimaksud dapat berupa masa yang sudah berlalu atau yang dimaksud dengan fi'il madi, dapat berupa masa sekarang dan yang akan datang atau yang disebut dengan fi'il mudhari', dapat berupa masa yang akan datang atau yang disebut dengan fi'il amr. Selain itu, masa atau kala dimaksud menjadi semakin beragam dan terfokus jika fiil-fiil tersebut didahului oleh kana wa akhwatuha serta beberapa huruf dan kata tertentu, sehingga menjadi sebuah tarkib atau kalimat khusus. Jadi kesimpulannya adalah kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari 2 suku kata, san dan tatein. San artinya dengan, tatein artinya menempatkan. Kata ini kemudian diserap oleh bahasa Inggris menjadi sintaks, dengan arti ilmu kalimat. Dalam bahasa Indonesia disebut sintaksis, yang juga diduga kuat diserap dari bahasa Inggris, dengan arti cabang linguistik yang mempelajari susunan kalimat dengan bagian-bagiannya, atau singkatnya disebut ilmu tata kalimat. Dalam bahasa Arab, pengaturan antar kata dalam kalimat atau antar kalimat yang kita sebut dengan jumlah. Nah, jumlah itu artinya dalam klausa atau wacana merupakan kajian i'rab atau ilmu nahwu. Tataran sintaksis dibagi kepada 3. Yang pertama, fungsi-fungsi sintaksis. Yang kedua, kategori sintaksis. Dan yang ketiga, peran sintaksis. Cukup sekian materi yang saya dapat sampaikan. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman. Video ini merupakan tugas UAS pelajaran Al-Madkhal ila Ilmil Lugha atau yang disebut dengan ilmu linguistik. Syukran katsiran.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.